Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat petani semua. Salam hijau dari saya Nardisu. Hari ini saya mau mengupdate untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman semangka saya. Ini usia ke 13 hari. 13 hari perawatan yang sudah kami lakukan adalah 2 kali pemupukan untuk kocor, kemudian 2 kali penyemprotan. Nah, untuk penyemprotannya nggak terlalu sulit. Ini hanya menggunakan insektisida ulat, kemudian fungisida daun, kemudian pupuk organik cair, pupuk cair. Nah, jadi untuk pupuk cairnya menggunakan merek Biovolan, kemudian fungisida daun menggunakan Antrakol, dan insektisidanya menggunakan Sagribit. Nah, biasa insektisida yang saya gunakan ketika melakukan pembasmian hama. Nah, jadi demikian ini pertumbuhannya sudah tumbang. Ini usia 13 hari. Nah, ini bakal mengeluarkan cabang ini nanti. Nah, ini biasanya kalau kami menyebutnya wis ambruk, ini dia. Nah, ini bakal cabang satu ini. Nah, seperti ini. Dan pertumbuhannya alhamdulillah rata. Ini karena dianya tumbang yang enggak sama karena di sini musim hujan dan musim angin juga. Jadi bahasa Jawanya mosak masik ronor ini. Oh, ini ada yang tewas, nggak bagus pertumbuhannya. Nah, itu jadi nggak usah disisip lagi karena sisa sisipannya sudah habis. Nah, jadi teman-teman, oh ini ada juga yang terlambat. Ini biasanya kalau terlambat tanah sampingnya ini keras. Nah, jadi untuk mengatasinya ini kita congkel-congkel gini. Nah, kita congkel biar supaya dia akarnya itu cepat menjangkau tanah yang keras itu. Nah, itu dia. Jadi guys, hari ini tepatnya usia 13 hari dan perjalanan masih panjang lagi, kurang lebih 1,5 bulan. Ini nanti usia 55 hari sudah panen dan prosesnya cepat. Nah, itu. Nah, kemarin ada teman-teman yang tanya masalah pengairannya gimana. Jadi ini mau saya tunjukkan dulu di sebelah sana. Sebelum kita menjangkau ke sana, kita ngobrol-ngobrol dulu sambil melihat-lihat pertumbuhan semangka kami. Nah, ini dia. Dan sepertinya ini alhamdulillah bagus. Sebenarnya nanam semangka ini dia bagusnya di saat curah hujan yang nggak banyak dikatakan, tapi ada. Biasanya di sini curah hujan yang demikian di bulan 8. Kalau ini masuk di bulan 9, deras-derasnya hujan. Bahkan di sini hampir setiap hari. Kalau nggak pagi, nanti hujannya malam. Gitu-gitu aja. Dan kami juga di sini ada yang kebanjiran untuk tanaman padi, banyak yang tumbang. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini bekas padi yang tumbang. Ini nggak diikati. Nah, itulah buktinya bahwasannya di sini kemarin anginnya itu cukup kencang. Jadi banyak petani yang ya bertambah kerjaan untuk ngikati padi. Ada yang diikat, ada yang tidak. Kalau lahannya itu basah, banyak airnya itu diikat. Kalau enggak nanti busuk. Tapi kalau daratan seperti ini, nah ini bisa dibuang airnya. Ini nggak perlu diikati padi. Jadi lanjut ke topik utama, yaitu tentang pertumbuhan semangka.
Nah ini dia, kalau tanamannya bagus gini kita semangat ke ladang, semangat ke sawah. Nah. Jadi untuk pembuangan air, kita pemasukan dulu, pemasukan air. Nah dari sini kalau kita mau memasukkan air dari sini. Nah ini kebetulan lahannya ini persis di samping, kalau di sini bilang tali air, bahasa Jawanya irigasi. Nah jadi kalau ini kan dari hulu ke hilir atau kebalik ya teman-teman bisa mengerti lah. Ini air datang dari sana dan dibuang ke sana. Jadi kalau mau masukkan air dari sini, nah dari sini, berhubung karena ini airnya nggak dimasukkan, jadi ini dibuang dari sini. Nah bisa dibuang dari sini, kemudian dari sana juga bisa dibuang. Nah dan jangan lupa juga di setiap pinggiran ini kita cangkul sepanjang. Kalau yang ini sudah pasti dicangkul karena tanahnya ini dinaikkan menjadi bedengan kemari. Jadi dia sudah dicangkul dan airnya keluarnya dari sini. Nah lanjut kemari lagi, kemari terus ke sana. Nah jadi teman-teman bisa lihat airnya walaupun banyak tapi tetap cepat keringnya karena pembuangan airnya cukup bagus. Sebenarnya untuk lahan di desa ini cukup mumpuni ya, cukup bagus untuk dijadikan tanaman hortikula seperti semangka ini. Nah ini dia, nah ini pembuangannya. Jadi di sini nggak pernah mengalami yang namanya kebanjiran walaupun banjir. Nah ini pembuangan. Walaupun banyak air di sana ataupun masuk dari sawahnya tetangga, tapi air ini cepat keluarnya, cepat dibuang. Nah ini dia, ini pembuangannya, terus ke sana dan terus ke sana sampai di perkebunan kelapa sawit. Nah jadi di sini itulah enaknya kalau kita jadi petani, selesai tanam padi langsung di tanam semangka. Tapi kalau di lahan saya yang di sana itu sulit untuk ditanami semangka karena lokasi irigasinya dengan sawah kita itu dia sejajar. Kalau yang ini kan enggak, dia irigasinya itu lebih dalam ketimbang sawahnya. Itulah ciri-ciri lahan persawahan yang bagus. Nah ini irigasinya lebih dalam daripada sawahnya. Nah jadi walaupun air datang dari atas dengan jumlah yang besar, tapi dia tetap kering, cepat keringnya. Nah itu dia. Ini ada juga pohon cabai rawit. Ini cabai rawitnya yang enggak terlalu dirawat kali. Jadi kalau pas mupuk semangka ya dipupuk ini, kalau enggak ya udah gitu aja modelnya. Jadi ini hasilnya keriting. Nah tapi kalau cabai kecil memang dia walaupun keriting tetap berbuah. Nah itu dia. Jadi seperti inilah irigasi. Jadi untuk teman-teman, kalau di daerah kalian yang lokasinya sama dengan ini, ya sering-sering aja ditanam di semangka. Karena untuk menambah perekonomian kita juga. Ya kalau memang harganya nggak usah terlalu mahal, 2.000 aja per kilo itu kita sudah untung. Sudah lumayan itu. Jadi bayangkan aja kalau seandainya satu rantai itu bisa dapat 500 kilo aja, nggak usah terlalu banyak, satu rantai hasilnya 1 juta, itu sudah dikatakan lumayan. Nah demikian, jadi itu aja guys untuk perkembangan hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Bye.